Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang kami percaya melaluinya iman kami dapat bertumbuh, kami dapat mengenal Engkau lebih baik lagi, lebih dalam lagi, dan kami mengerti kebenaran firman-Mu bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, bukan dengan hikmat kami manusia, tetapi hikmat dari atas, akal budi pengetahuan pengertian yang bersumber daripada Tuhan, yang Tuhan karuniakan bagi kami semua pada saat ini. Perlengkapilah kehidupan kami ya Tuhan dengan anugerah dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau senantiasa berkuasa atas hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga seluruh perenungan firman pada kesempatan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan senantiasa boleh menuntun memimpin kami dalam kehidupan ini sekarang sampai menuju kepada kehidupan yang kekal. Kami percaya firman-Mu boleh senantiasa menerangi hati dan hidup kami, dan boleh senantiasa membawa kami ke arah perubahan kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga hidup kami benar-benar mengalami kehidupan pembaharuan yang baru di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami pada saat ini ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan oleh Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Salam Bapak Ibu warga jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu kali di Rusia ada seorang pendeta ataupun pengkhotbah dari Amerika. Ia berjalan berkeliling untuk memberitakan firman, memberitakan Injil kepada jemaat di sana. Bersama-sama dengan itu juga ada seorang pemuda dari gereja baptis setempat yang juga dengan setia mengikuti dia sebagai penterjemah. Karena seorang pendeta dan pengkhotbah ini berkhotbah menggunakan bahasa Inggris, sedangkan pendengarnya adalah sebagian besar orang-orang Rusia. Mereka dengan setia memberitakan firman, mereka dengan setia memberitakan kebenaran di gereja-gereja bawah tanah di Rusia. Suatu ketika mereka datang ingin berkhotbah kembali di sana, ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa ia tidak boleh lagi untuk berkhotbah di tempat ini.
Karena apa? Karena ada banyak orang-orang di sana yang tidak mengerti dengan bahasa yang ia gunakan. Sedangkan pemuda yang dari gereja baptis setempat ini juga sudah ditangkap. Ia sangat sedih, ia sangat bergumul, ia berdoa kepada Tuhan. Dan Allah dengan kasih setia, karunia-Nya berbelas kasihan untuk mengaruniakan kepada pengkhotbah ini. Ketika ia datang kembali untuk berkhotbah, maka semua orang-orang Rusia itu mendengar khotbahnya dalam bahasa Rusia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini betul-betul terjadi. Dan mungkin inilah salah satu tanda dan ciri karunia Roh Kudus yang sejati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nampaknya perdebatan tentang penggunaan bahasa lidah ataupun penggunaan bahasa roh itu berkembang sekali di jemaat di Korintus kala itu. Penggunaan bahasa lidah yang semakin tak tahu arah dan berdampak timbulnya kekacauan. Sehingga ada banyak orang-orang yang belum percaya ataupun orang-orang yang belum mengenal Kristus di Korintus kala itu menganggap orang-orang yang menggunakan bahasa roh atau orang-orang yang menggunakan bahasa lidah itu adalah orang-orang yang gila. Itu nampak di ayatnya yang ke-23. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama-sama tahu Bapak Ibu, bahwa kala itu Korintus adalah salah satu kota di Yunani kuno yang majunya minta ampun. Luar biasa berkembang dengan pesat. Menjadi salah satu kota metropolitan di Yunani kuno kala itu. Maju dalam perdagangannya, maju perekonomiannya, maju kebudayaannya, maju segala-galanya. Tetapi di sisi lain, Korintus kala itu juga dikenal sebagai salah satu kota yang terkenal sekali dengan kebejatan moralnya. Dan dosa yang paling berkembang kala itu adalah dosa percabulan, perzinahan, nafsu, penyimpangan seksual. Dan masalah lain muncul tentang penggunaan bahasa lidah, juga tentang penggunaan bahasa roh di jemaat Korintus kala itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mempelajari Alkitab dan kalau kita juga meneliti kata yang digunakan untuk merujuk kepada bahasa lidah ataupun bahasa roh dalam 1 Korintus yang ditulis oleh Paulus yang kita baca hari ini, kata aslinya digunakan adalah gloso atau glosolali, glosa. Ia muncul sebanyak 50 kali dalam Perjanjian Baru dan tidak ada satupun yang tidak punya makna. Tidak ada satupun yang tidak punya pengertian. Artinya punya makna dan punya pengertian. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang-orang Yunani, saudaraku, kata lidah itu mereka pahami sebagai bahasa. Sebagai contoh, misalnya lidah orang Jawa, lidah orang Sunda, lidah orang Dayak. Nah, orang-orang Yunani memahaminya itu adalah sebagai bahasa. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memberikan keterangan kepada kita bahwa ada 3 macam bahasa roh. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan secara pribadi kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan secara pribadi. Yang kedua adalah bahasa roh yang digunakan dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Ada 1 ataupun 2 orang yang menggunakan bahasa lidah itu, kemudian Allah menganugerahkan dan mengaruniakan ada orang lain yang menerjemahkannya sehingga bahasa yang mereka gunakan itu bahasa yang bisa dimengerti, bahasa yang bisa dipahami oleh mereka yang mendengarkannya. Nah, kemudian yang ketiga
adalah bahasa roh yang Roh Kudus beri untuk kebutuhan pendengarnya. Saudara pasti masih ingat peristiwa di Yerusalem ketika Petrus berkhotbah dan luar biasa tanggapan dari orang banyak, ya. Mereka bingung karena kala itu mereka mendengar Petrus berkhotbah menggunakan bahasa mereka. Padahal kita tahu Petrus adalah orang Yahudi. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus mengubah bahasa Petrus itu menjadi bahasa yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengarnya. Tetapi satu hal yang pasti hari ini Bapak Ibu, bahwa pasal 14 ini adalah bagian pasal yang ditulis oleh Paulus untuk mengkoreksi, untuk memberikan pemeriksaan kepada penggunaan bahasa roh yang sudah diselewengkan, yang sudah tidak tahu arah, yang sudah berdampak pada kekacauan di jemaat Korintus kala itu. Maka pesan kuat yang disampaikan oleh Paulus dalam tulisannya pada pasal yang ke-13, akibat dari penyelewengan ini, ia mengatakan bahwa sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia ataupun bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya apa, saudaraku? Artinya sekalipun ia punya karunia, sekalipun Allah memberikan karunia-Nya bermacam-macam, termasuk karunia berbahasa lidah ataupun karunia-karunia yang lain, karunia untuk mengajar, karunia untuk menerjemahkan, karunia untuk melayani dan lain-lain. Semuanya itu harus diyakini bersumber daripada satu, yaitu Yesus Kristus yang menganugerahkannya kepada manusia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semuanya itu harus dipakai atas dasar kasih dan atas dasar kebaikan bersama untuk semua. Apa yang bisa kita pelajari, saudaraku? Maka Paulus kemudian memberikan penegasan di awal pasal 14 ini. Kejarlah kasih itu. Karena kasih itulah yang ditawarkan oleh Yesus Kristus ketika ia hadir dalam sejarah manusia. Dan itulah tanda bagi orang-orang yang mengaku mengenal Allah. Tanda bagi orang yang mengaku mengenal Yesus dalam hidupnya, yaitu orang yang melakukan perintahnya. Apa perintah itu? Kasih. Kejarlah kasih itu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi, Engkau memberkati orang yang rendah hati. Engkau juga yang menciptakan kami manusia agar Dikau tetap dipuji kini dan selama-lamanya. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami, bahwa Engkaulah sumber perbedaan dalam kehidupan ini. Kami belajar melalui jemaat Korintus bahwa perbedaan itu tidak hanya menjadi perpecahan, tetapi justru dapat menjadi sumber kekuatan bagi kami, di mana kami saling memperlengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda-beda, karena Tuhan dengan sengaja untuk memberikan kami karunia yang berbeda-beda untuk supaya kami boleh saling melengkapi untuk kepentingan kami bersama, bahkan untuk dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab sebagai gereja kami adalah tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh Kristus itu memiliki anggota yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda, tapi kami memiliki satu kepala yang sama, yaitu Yesus Kristus yang adalah sang kepala gereja. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, di dalam keragaman yang kami miliki dalam bergereja, kiranya Tuhan memberikan kami kesatuan hati, kesatuan visi dan misi ke depannya untuk membangun gereja Kalimantan Evangelis yang lebih baik lagi, yang senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya
Tuhan ingin kami, sekalipun di dalam keragaman itu harusnya memiliki kesatuan. Bukan berarti kesatuan itu meniadakan perbedaan satu sama dengan yang lain, tetapi justru di dalam perbedaan-perbedaan itu kami dapat saling menghargai, kami dapat saling menolong dan menopang, mengasihi dan melayani salah satu sama dengan yang lainnya. Sebab kami percaya bahwa Tuhanlah yang boleh memberikan perbedaan itu, dan Tuhan juga yang boleh mengikat dan mempersatukan perbedaan itu, sehingga kami menjadi satu kesatuan, menjadi tubuh Kristus, gereja yang hidup, gereja yang mempermuliakan Allah-Nya. Dan kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau boleh memberi kami hati seperti hati-Mu yang senantiasa penuh dengan belas kasihan. Kami percaya Tuhan tidak ingin kami sebagai gereja Tuhan terpecah-pecah, tetapi Tuhan ingin kami bersatu. Tuhan ingin kami memiliki hati, tekad, jiwa pelayanan yang satu bagi Tuhan. Sebab kami percaya Roh Kudus yang sama yang boleh memberikannya kepada kami. Kesatuan itu bukan karena kemampuan kami sebagai manusia yang mempersatukan gereja yang berbeda-beda itu. Berbeda suku, bahasa, budaya, berbeda usia, kategori kami masing-masing. Tetapi justru di dalam perbedaan itu, Kristuslah yang menjadi ikatan yang mempersatukan kami. Sehingga kami diikat menjadi satu tubuh, dan kami percaya dalam ikatan itu ketika Kristus yang mengikatnya, kami menjadi kuat, tidak mudah dipatahkan dan tidak mudah dipecah-pecahkan. Sebab sebagai tubuh Kristus kami menjadi satu sekalipun kami ini beragam dan juga berbeda-beda. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu di dalam hati dan hidup kami. Tolonglah agar kami senantiasa dapat melakukannya dalam keseharian kami oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kemampuan kami sebagai manusia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan seruan dan doa ini. Amin.